Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Kurniawan Siregar. Saya Navita Fitanisa Suseno. Dan saya Selvia Juliani. Kami ingin mempresentasikan tentang table manner. Presentasi ini berkaitan dengan tugas prakarya dan kewirausahaan semester 2. Kami dari kelas 11 IPS 2. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya teman-teman. Iya. Oke teman-teman, apakah sudah terlihat? Udah. Oke. Table manner, presentasi PKWU 11 IPS 2 semester 2. Kita mulai. Sebelum kami membahas lebih lanjut, ada daftar pembahasan yang akan kami tunjukkan, yaitu yang pertama, apa itu table manner? Yang kedua, alat-alat makannya. Yang ketiga, appetizer, main course, and dessert. Yang keempat, tata cara makan sup dan daging. Yang kelima adalah tata cara table manner. Lanjut. Apa itu table manner? Mari kita bahas. Table manner artinya adalah tata cara makan. Ia melingkupi bagaimana cara duduk, cara menggunakan peralatan makan, dan etika yang diterapkan ketika makan. Table manner biasanya digunakan ketika acara jamuan makan khusus, baik itu dari kolega bisnis, ke pemerintahan, ataupun kerajaan. Selanjutnya, alat-alat makan. Sendok dan garpu. Ada aturan tidak tertulis pada table manner di mana kita diharuskan menggunakan kedua alat ini saat menyantap hidangan seperti nasi ataupun sayur-sayuran. Ukuran sendok dan garpu pun sebetulnya beragam dan memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya, sendok jenis sup memang khusus digunakan untuk menyendok sup saja. Kemudian, ada sendok yang khusus digunakan untuk menyantap sajian. Selanjutnya, pisau dan garpu. Ukuran pisau dan garpu pun beragam. Ada kalanya Anda akan berhenti menyantap nasi dan hanya sajian sedikit saja yang disediakan. Jika sajian yang dihidangkan berupa daging dan sejenisnya, maka pisau dan garpu merupakan teman menyantap Anda. Silakan dilanjut. Serbet. Menggunakan serbet juga memerlukan estetika. Cara menggunakan serbet juga cukup mudah. Membentangkan serbet di atas lutut sesaat sebelum makan. Apabila Anda ingin menyeka mulut, cukup gunakan sudut serbet saja. Gantungkannya di leher ketika sedang menikmati sajian. Tetapi hal itu lebih rumlah dilakukan bangsa Eropa. Cinaware. Mungkin sebutan ini terdengar asing di telinga Anda. Pada dasarnya, Cinaware adalah barang pecah belah seperti piring, mangkuk, dan cangkir yang terbuat dari keramik mengkilap. Cinaware sendiri memiliki varian yang bermacam-macam. Hidangan pembuka appetizer. Appetizer dalam bahasa Inggris, kata appetite yang berarti nafsu makan. Jadi appetizer itu makanan pembuka sekaligus untuk merangsang nafsu makan. Bobot penyajiannya juga sudah diatur, yaitu 50-100 gram per porsinya. Appetizer disajikan dalam porsi yang kecil berkisar antara 1 hingga 2 gigitan, atau bisa disebut bite size. Appetizer sendiri memiliki rasa yang ringan, enak, dan menyegarkan dengan tampilan menarik. Appetizer bisa disajikan dalam keadaan dingin maupun panas. Oh ya, ada juga contoh makanannya seperti salad buah, salad sayur, risoles, dan kroket. Main course. Hidangan utama. Main course sendiri disebut hidangan utama atau hidangan inti.
dengan porsi paling banyak dan juga dia paling padat. Main course bertujuan untuk menyenangkan para tamu. Hidangan utama yang juga dikenal dengan istilah main dish atau gross place ini mencangkup berbagai komposisi. Beberapa di antaranya ialah komposisi hewani, sayuran, garnitur, atau kentang dan saus. Hidangan penutup atau dessert. Hidangan yang satu ini dikenal sebagai pencuci mulut karena hidangan ini fungsinya untuk menghilangkan aroma atau rasa amis dari hidangan sebelumnya. Karena itu dessert biasa disajikan dengan cita rasa yang manis dan menyegarkan. Dessert dapat disajikan dalam keadaan panas atau dingin. Contohnya puding, es krim, pie buah, pancake, banana flan, souffle, dan apple pie. Selanjutnya ada tata cara table manner. Yang pertama, saat duduk di kursi, tegakkan tubuh dan jangan membungkuk, apalagi bersandar diri pada kursi. Yang kedua, saat sedang menyantap makanan, pastikan kedua tangan memegang peralatan makan tanpa kedua siku menyentuh atas meja. Posisi siku tangan harus berada di udara, tetapi jangan terlalu tinggi. Yang ketiga, kunyak makanan dengan mulut tertutup rapat. Hindari mengeluarkan suara. Yang keempat, berbicaralah pelan, namun dengan pengucapan yang jelas. Dan yang kelima, gunakan serbet ketika batuk atau bersin. Yang keenam, taruh peralatan makanan dalam keadaan terbalik dan membentuk huruf X. Yang ketujuh, ucapkan permisi sebagai tanda meminta izin apabila Anda ingin pergi ke kamar kecil. Anda cukup mengucapkan permisi, saya ada urusan sebentar, sebagai bentuk implisit. Yang kedelapan, tutup mulut Anda apabila membersihkan sisa-sisa makanan di mulut. Yang kesembilan, cicipi makanan. Dengan porsi yang lebih sedikit terlebih dahulu, menambahkan bumbu sebelum mencicipi makanan dianggap kasar dan menghina koki. Selanjutnya, tata cara makan sup. Pada acara jamuan, sup biasa disajikan dengan mangkuk dangkal, mangkuk dalam, atau mangkuk lebar. Jangan salah pilih sendok. Pastikan kamu menggunakan jenis sendok khusus sup. Tata cara makan sup yang benar adalah dengan menyendok sup dengan gerakan menjauhi. Kemudian arahkan ke bibir secara perlahan dan makan sup tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Hindari menyeruput sup karena bisa membuat orang di sekitarmu kurang nyaman. Yang selanjutnya ada tata cara makan daging. Menu steak daging adalah menu yang sering disajikan pada acara jamuan. Untuk tata cara makan daging yang benar adalah kamu harus pegang pisau nih pada tangan kanan. Nah, letakkan jari telunjuk pada bagian atas pisau. Lalu pegang garpu pada tangan kiri. Gunakan garpu untuk menahan daging saat dipotong. Pastikan kamu memotong daging dengan gerakan zigzag. Oke. Sekian dari kami, itu saja. Apabila ada kekurangan dalam presentasi ini, apabila ada kesalahan kata dan kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.